Salam jumpa para petani Indonesia. Saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai bercocok tanam padi ladang. Para saudara-saudariku, para petani Indonesia, dan tentu saja Anda semua yang lain yang bukan petani yang ingin mendengarkan, saat ini kita ingin membahas bersama, apakah bercocok tanam padi ladang itu memberikan keuntungan secara ekonomi? Nah, saudara-saudariku sekalian, sebetulnya di Indonesia ini masih cukup banyak para petani yang bercocok tanam padi ladang. Jadi bukan di sawah ya, tapi di ladang. Nah, mengapa demikian? Karena memang pada sejarahnya begitu banyak suku-suku masyarakat Indonesia yang sejak dahulu turun-temurun tinggal di daerah pegunungan. Apalagi di beberapa daerah-daerah tertentu, pada zaman dahulu, suku-suku itu seringkali mengalami perang, saling menyerang satu sama lain, atau saling menculik satu sama lain. Dengan demikian, setiap klan atau setiap suku atau setiap suatu kekerabatan itu perlu tinggal di hutan-hutan yang tersembunyi supaya mereka dapat melindungi seluruh keluarga besarnya atau seluruh kerabatnya. Nah, biasanya di hutan yang tersembunyi itu di daerah pegunungan. Dengan berkataan lain apa? Apabila mereka mau bercocok tanam, menanam padi karena mereka biasa makan beras, maka tidak bisa di sawah karena biasanya di daerah pegunungan itu air sulit. Sementara sawah itu membutuhkan air yang banyak dan selalu tergenang. Bahkan di banyak tempat di pegunungan itu tidak ada sumber airnya begitu, sehingga para petani harus turun sedikit ke bawah untuk mencari sumber air. Nah, suku-suku masyarakat Indonesia ini ternyata tinggal di daerah-daerah yang tersembunyi di hutan-hutan di pegunungan itu secara turun-temurun sampai saat ini. Dan ternyata bukan hanya tempat mereka tinggal saja yang diwarisi secara turun-temurun, tetapi juga mata pencaharian utama mereka. Apa itu? Bercocok tanam padi ladang. Perbedaannya zaman dahulu dengan zaman sekarang adalah kalau dahulu mungkin tempat itu memang masih tersembunyi. Tetapi kalau sekarang mungkin tempat itu sudah tidak tersembunyi lagi. Bahkan mungkin ada jalan raya, jalan aspal di tempat itu, dan mobil berseliweran. Akan tetapi posisinya masih tetap di daerah pegunungan. Dan juga posisinya pada zaman dahulu biasanya di daerah pegunungan itu sulit air. Makanya sawah-sawah itu biasanya tidak berada di daerah pegunungan tapi di kaki gunungnya. Karena datarannya lebih luas dan juga bisa membuat sawah-sawah itu senantiasa tergenang air dengan mengalirkan air dari sumber air. Tetapi kalau di daerah gunungnya, di lerengnya begitu, itu seringkali sulit air. Nah, demikian juga yang terjadi pada saat ini. Jadi walaupun situasinya tidak tersembunyi lagi, tidak terpencil lagi, tetapi sawah ladang pada saat ini, padi ladang pada saat ini masih mengandalkan air hujan untuk menyuburkannya. Masyarakat petani Indonesia yang menanam padi ladang itu cukup banyak jumlahnya. Bahkan diperkirakan jumlah padi ladang yang dihasilkan oleh petani Indonesia itu bisa mencapai sekitar antara 5 sampai 10%. Jangan lihat presentasenya yang kecil ya, tapi 5 sampai 10% dari jumlah seluruh padi yang ada di Indonesia itu tentu merupakan jumlah yang cukup banyak. Dan memang kenyataannya masih cukup banyak masyarakat petani yang menanam padi ladang di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mau bersama-sama melakukan perhitungan. Sebetulnya menanam padi ladang ini memberikan keuntungan secara ekonomi atau tidak. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang senang bergotong royong. Itu merupakan sifat dari masyarakat Indonesia yang udah ada sejak zaman yang lampau. Nah, saudara-saudariku, demikian juga para petani yang biasanya bercocok tanam padi ladang. Saya mau tanya kepada Anda, para petani Indonesia yang menanam padi ladang, betul atau tidak? Biasanya dalam proses penanamannya, itu pada saat-saat tertentu, para petani itu berkumpul di satu ladang untuk membantu salah satu proses yang akan dilakukan. Jadi ketika ada seorang petani hendak membuka lahan untuk berladang, maka biasanya teman-temannya, tetangga-tetangganya itu akan membantu untuk gotong royong bersama-sama sehingga lahan dapat terbuka dengan lebih cepat.
Dan kemudian ketika proses penanaman, mulai ketika membuat lubang atau menugal, kemudian menanam, lalu memberi pupuk, itu juga biasa dilakukan secara bergotong royong. Nah, kemudian saat gotong royong lagi adalah tentu saja ketika panen. Jadi ketika panen semua berkumpul bersama-sama di ladang itu untuk memanen padi yang telah menguning. Nah, saudara-saudariku, padi ladang biasanya itu dipanen 1 tahun 1 kali, atau paling banyak 1 tahun 2 kali. Tapi pada umumnya 1 kali saja. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 kali acara gotong royong. Sekarang, marilah kita mencoba untuk melakukan perhitungannya bersama-sama, supaya kita bisa mengerti apakah bercocok tanam menanam padi ladang sebagai mata pencaharian utama itu memberikan keuntungan secara ekonomi atau tidak. Misalnya, ini saya ambil contoh karena pada umumnya begitu, seorang petani memiliki lahan 1 atau 2 hektar. Nah, 1 hektar itu biasanya menghasilkan sekitar 600 kilogram padi. Marilah kita anggap seorang petani memiliki 2 hektar tanah dan menghasilkan 1,2 ton padi setiap tahunnya. Dan kemudian ia melakukan gotong royong bersama tetangga-tetangganya setahun 3 kali. Dan kemudian kebanyakan para petani padi ladang, baik itu di NTT, di Kalimantan, di Sumatera, dan di berbagai tempat lainnya, itu memiliki suatu tradisi untuk mengadakan pesta syukur panen. Jadi, sesudah melakukan panen, itu biasanya ada suatu ritual yang mengungkapkan rasa syukur atas panen tersebut. Dan tentu saja pesta panen ini juga membutuhkan biaya. Jadi kita mau melakukan penghitungan semuanya, kira-kira betulkah menguntungkan atau justru rugi menanam padi ladang? Ladang seluas 1 hektar biasanya menghasilkan padi sebesar atau sebanyak 600 kg setiap kali panennya. Jadi apabila kita asumsikan seorang petani memiliki 2 hektar ladang, maka padi yang dihasilkan setiap tahunnya kira-kira sebanyak 1,2 ton. Nah, apabila dilakukan gotong royong 3 kali dalam setahun, maka akan dihitung juga pengeluarannya berapa yang butuh dikeluarkan oleh petani tersebut setiap kali gotong royong. Nah, gotong royong itu biasanya yang datang sekitar 20 orang, dan 20 orang itu kadang dibayar dengan beras, kadang dibayar dengan uang. Kemudian pesta syukur panen, tentu dengan namanya masing-masing di setiap daerah ya, yang berbeda-beda, itu anggap saja kira-kira menghabiskan sekitar 50 kg padi. Maka total padi yang dihasilkan dalam setahun apabila petani memiliki 2 hektar tanah adalah 1,2 ton dikurangi 50 kg, kira-kira setahunnya itu menghasilkan 1,15 ton padi. Sekarang mari kita hitung berapa keuntungan yang diperoleh oleh petani apabila gotong royongnya itu dibayar dengan uang. Jadi kita hitung bersama, harga jual padi itu adalah Rp4.000 per kilogram. Ini kira-kira ya. Jadi kalau setahun panen 1,15 ton, maka uang yang akan diperoleh oleh petani tersebut adalah Rp4.600.000 per tahun. Mari kita hitung kemudian pengeluarannya. Gotong royong 3 kali setahun. Sekali gotong royong itu 20 orang biasanya. Dan setiap orang itu dibayar Rp50.000. Maka pengeluaran gotong royong setahun adalah Rp50.000 dikali 20 orang, dikali 3 kali gotong royong, kira-kira Rp3 juta uang yang harus dikeluarkan. Maka penghasilan tanam padi setahun adalah Rp4.600.000 hasil menjual 1,15 ton padi, dikurangi Rp3 juta untuk membayar gotong royong 3 kali setahun. Maka keuntungan petani adalah Rp1.600.000 setahun. Dengan perkataan lain, upah petani sebulan, jadi kalau misalnya dihitung upah,
Maka 1.600.000 setahun itu dibagi 12 bulan sama dengan Rp133.000. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari, petani tidak usah membeli beras lagi, karena dia tinggal mengkonsumsi padi yang sudah ditanamnya sendiri. Oleh karena itu, ia memiliki uang Rp133.000 per bulan itu untuk membeli keperluan yang lainnya. Jadi kalau ditanya apakah dalam hal ini menanam padi ladang menguntungkan atau tidak, kalau hanya sekedar dihitung untung atau rugi, petani masih untung. Untungnya Rp1.600.000 setahun atau kira-kira sebulan Rp133.000. Nah, pertanyaannya sekarang itu cukup atau tidak? Yaitu memiliki uang Rp133.000 untuk memenuhi berbagai keperluan. Teman-teman petani yang datang menolong untuk bergotong royong itu biasa dibayar dengan uang, tapi biasa juga dibayar dengan beras. Nah, marilah sekarang kita melakukan penghitungan. Apabila dibayar dengan beras, apakah petani masih mendapatkan keuntungan atau tidak? Harga beli beras itu sekitar Rp11.000 per kilogram. Mari kita hitung dulu berapa beras yang dibutuhkan oleh petani selama setahun. Setiap kepala keluarga itu kira-kira ya, kalau jumlahnya normal sekitar 4-5 orang, itu membutuhkan sekitar 50 kg beras per bulan. Jadi setahun 50 kg kali 12 bulan sama dengan 600 kg beras. Kemudian untuk gotong royong, apabila yang membantu itu 20 orang, biasanya tiap orang itu dibayar dengan 5 kg beras. Maka sekali gotong royong itu dibutuhkan 20 orang kali 5 kg beras sama dengan 100 kg beras. Apabila setahun 3 kali berarti dibutuhkan 300 kg beras. Kemudian untuk pesta syukur panen misalnya dibutuhkan 5 kg padi. Maka dalam setahun, untuk konsumsi pribadi, untuk gotong royong, dan untuk pesta syukur panen, itu dibutuhkan 950 kg beras. Maaf tadi, maksud saya pesta syukur panen dibutuhkan 50 kg beras ya, bukan padi. Nah, jadi dalam setahun, baik untuk makan sehari-hari, untuk gotong royong, dan untuk pesta syukur panen, itu dibutuhkan 950 kg beras. Dari mana 600 tambah 300 tambah 50. Kalau harganya 11.000 per kilo, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp11.000 kali 950 kg sama dengan Rp10.450.000. Nah, sementara uang yang dimiliki petani hasil menjual padi adalah Rp4.000 dikali 1,2 ton. Sama dengan Rp4.800.000. Nah, ternyata uang ini tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan beras setahun. Dengan perkataan lain ada defisit Rp4.800.000 dikurangi Rp10.450.000, yaitu defisitnya menjadi minus Rp5.650.000. Para petani Indonesia yang terkasih, menanam padi ladang ternyata tidak terlalu banyak memberikan keuntungan secara ekonomi apabila kita hanya memiliki lahan tidak lebih dari 2 hektar. Nah, tentu saja dalam hal ini apabila kita ingin mendatangkan keuntungan yang besar, kita perlu beralih dari ladang ke sawah. Apabila tanah kita berada di daerah yang miring, kita perlu membuat terasering. Dan untuk itu tentu diperlukan segala daya upaya dan teknologi agar irigasi dapat berjalan dengan baik. Apabila ternyata membuat sawah itu tidak memungkinkan di tanah kita, sulit mengubah ladang kita menjadi sawah, mungkin kita perlu memikirkan alternatif-alternatif lain agar rumah tangga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jika ternyata menanam padi ladang itu merupakan keharusan bagi Anda, misalnya itu amanat leluhur, warisan dari generasi yang terdahulu yang perlu dilestarikan, mungkin perlu dipertimbangkan, baiklah kita tetap menanam padi ladang, tetapi tidak seluruh lahan kita digunakan untuk padi ladang.
Mungkin ada sebagian besar lahan kita yang kita gunakan untuk menanam tanaman produktif lainnya yang mungkin lebih menghasilkan keuntungan. Misalnya karet, lada, dan sebagainya sesuai dengan tanah dan iklim di tempat Anda masing-masing.